Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Dimas Adi Pratama. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang DHCP server. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk saja ke dalam videonya. Dan di sini untuk pertama yaitu ada pembahasan tentang konsep dari DHCP. DHCP itu merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, yang dimana DHCP ini digunakan sebagai kontributor untuk IP address yang bisa berperan sebagai pengirim, penerus, dan juga penerima dari suatu IP address. Nah, nanti server dan juga klien itu akan otomatis mendapatkan IP dari router dan bukan lagi menggunakan IP static yang kita setting secara manual. Jadi nanti untuk klien dan servernya itu akan mendapatkan IP yang berurutan sesuai yang tersedia di dalam router. Oke, selanjutnya di sini kita akan langsung coba untuk melakukan konfigurasi DHCP server. Kita masuk ke dalam router, kemudian bisa kita masuk ke dalam router terlebih dahulu. Nah, kemudian kita itu perlu untuk menginstal yang namanya fitur ISC DHCP server terlebih dahulu, yaitu dengan komen apt install ISC DHCP server. Setelah kita menuliskan komennya, bisa kita enter. Dan kita tunggu sampai prosesnya selesai, kemudian bisa kita tuliskan Y dan tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika seperti ini, itu tandanya bahwa proses instalasinya sudah selesai ya. Dan jika muncul tampilan merah-merah seperti ini, itu tenang saja karena itu merupakan hal yang normal karena kita itu masih belum mengaktifkan beberapa konfigurasi di dalam DHCP server ini. Kemudian setelah itu bisa kita masuk ke dalam folder untuk ISC dan DHCP servernya dengan komen nano. Nah, kemudian setelah kita masuk di sini, kita bisa scroll sampai ke menu interfaces versi 4. Dan di sini bisa kita masukkan yaitu untuk interface tujuan yang akan kita konfigurasikan, yaitu ke arah klien, yang dimana untuk klien itu memiliki interface pada endpoint 9, maka di sini kita masukkan yaitu endpoint 9. Lalu bisa kita save dengan Ctrl X, Y, kemudian kita enter. Dan untuk mengecek untuk interface dari klien yang akan kita gunakan tadi, bisa kita cek dengan IP A, dan di sini akan muncul bahwa untuk klien itu memiliki IP dan memiliki 172.168.1.1 itu berada pada endpoint 9. Maka tadi kita sudah tuliskan untuk interface versi 4-nya itu adalah endpoint 9. Nah, kemudian kita bisa masuk lagi ke folder dhcp.conf dengan komen nano lagi. Kemudian bisa kita enter. Dan di sini bisa kita scroll ke bawah sampai menemukan menu konfigurasi a slightly different configuration for an internal subnet. Di sini untuk pada konfigurasi ini kita bisa hapus saja tanda pagarnya itu dari mulai subnet sampai ke tanda kurung kurawal yang ada di bawah seperti ini. Kita bisa hapus saja semua tanda pagarnya. Seperti ini bisa dihapus untuk subnet, lalu range, option domain name, kemudian option router, option broadcast address, default list, dan juga max list sampai ke tanda kurung kurawal yang ada di bawahnya. Kemudian untuk subnetnya di sini kita akan rubah untuk sesuai IP dari kliennya, yaitu 172.16.1.0, dan untuk net masknya di sini itu 255.255.255.0. Kemudian di bawahnya untuk range, di sini kita akan mengatur jarak untuk jumlah IP yang akan kita gunakan untuk DHCP ini. Di sini bisa kita ganti. Sebagai contoh, saya akan mulai IP-nya itu dari 172.16.1.10 sampai ke 172.16.1.100 misalnya di sini ya. Dan untuk option domain name-nya itu di sini bisa kita bebas sesuaikan dengan keinginan kita masing-masing. Contohnya di sini yaitu akan saya beri nama saya, kemudian belakangnya dikasih .com. Dan untuk option router, di sini kita tambahkan IP yang mengarah ke gateway routernya, ataupun IP untuk gateway dari klien yang mengarah ke router, yaitu 172.16.1.1. Kemudian untuk IP broadcastnya bisa kita ganti juga, yaitu 172.16.1.255. Setelah kita selesai untuk mengganti konfigurasinya, bisa kita save dengan Ctrl X, Y, kemudian kita enter. Dan di sini bisa kita restart dengan command systemctl restart ISC DHCP server. Setelah kita selesai untuk melakukan restart terhadap DHCP servernya, di sini bisa kita coba untuk masuk ke klien, dan kita akan coba untuk mengubah IP klien ini sesuai dengan DHCP dari router. Di sini di dalam klien kita bisa masuk ke dalam menu wired connected.
Setelah itu kita ke wired setting. Dan di sini pada menu wired kita bisa klik tombol pengaturannya. Setelah itu pada menu IP versi 4, di sini yang sebelumnya kita itu melakukan konfigurasi dengan IP statik, yaitu dengan cara manual, kita akan langsung coba untuk ubah ke dalam metode automatic ataupun DHCP. Setelah itu bisa kita apply. Dan kita bisa masukkan saja password sebagai autentifikasi. Dan di sini bisa kita on off-kan terlebih dahulu untuk merestart IP-nya. Itu bisa kita masuk ke dalam terminal dan kita cek di sini dengan komen IPA. Maka bisa terlihat di sini bahwa sebelumnya untuk IP dari klien itu merupakan 172.16.1.2, maka di sini sudah berganti sesuai DHCP dari router, yaitu 172.16.1.10. Maka di sini untuk konfigurasi DHCP server ke klien itu sudah berhasil kita lakukan. Nah, di sini bisa kita tes untuk melakukan ping Google, apakah klien masih tetap bisa untuk mendapatkan akses internet. Dan di sini bisa dilihat bahwa kita itu masih bisa untuk mendapatkan akses internet. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan fix address untuk DHCP server. Di sini di dalam router bisa kita masuk ke menu dhcpd.conf lagi dengan komen nano. Setelah itu bisa kita enter saja. Setelah itu di sini bisa kita cari option host Fantasia. Nah, di sini untuk menu host Fantasia bisa kita hapus tanda pagarnya itu sampai ke tanda kurung kurawal yang ada di bawah. Bisa kita hapus tanda pagar pada host Fantasia, kemudian hardware Ethernet, fix address, dan juga tanda kurung kurawal yang ada di bawahnya. Kemudian setelah itu kita perlu untuk memasukkan MAC address dari klien ke dalam menu hardware Ethernet ini. Nah, sebelumnya untuk cara mengeceknya itu bisa kita masuk ke klien terlebih dahulu. Di sini bisa kita cek dengan komen IPA, dan pada menu Ether link Ether ini tulisan yang saya blok ini merupakan MAC address dari kliennya, dan di sini bisa kita salin saja atau kita copy, dan kita kembali lagi ke router. Kita masuk lagi ke dalam menu DHCP config-nya. Kita ke menu host Fantasia lagi, dan di sini untuk hardware Ethernet-nya bisa kita ganti. Dan kemudian setelah kita sudah mengganti hardware Ethernet-nya itu dengan MAC address dari klien, di sini untuk fixed address-nya juga perlu kita ganti, yaitu dengan menggunakan IP dari klien tersebut. Di sini sebagai contoh saya akan memberikannya itu IP dengan nomor 172.16.1.24. Nah, di sini untuk fix IP address-nya juga perlu kita ubah. Di sini sebagai contoh saya akan menambahkannya itu untuk IP dari kliennya itu adalah 172.16.1 dan .16. Setelah itu bisa kita save dengan Ctrl X, Y, kemudian kita enter. Dan di sini bisa kita restart dengan command system ctl restart ISC DHCP server. Nah, jadi kira-kira begitu saja untuk melakukan konfigurasi DHCP server di dalam router, dan juga kita akan mengarahkannya DHCP tersebut ke klien. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya Dimas Pratama, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.